Bayangin pagi yang sunyi, saat embun masih menggantung di pucuk dedaunan, dan hutan masih memeluk gelap malam. Dari balik rimbunnya semak, muncul sosok besar berloreng. Matanya menatap tajam, tubuhnya anggun, langkahnya nyaris tak terdengar. Harimau Bali. Tapi tunggu, bukankah dia sudah punah puluhan tahun lalu? Beberapa hewan Indonesia memang telah dinyatakan punah, tapi ada jejak samar, laporan tak terduga, dan misteri yang belum terpecahkan. Apakah mereka benar-benar lenyap, ataukah mereka hanya sedang bersembunyi? Dalam video kali ini, kita akan menyusuri kisah 5 makhluk luar biasa dari Nusantara. Dari sang raja hutan Bali hingga burung rawa yang nyaris terlupakan, sampai legenda mengerikan dari sungai Kalimantan. Tapi sebelum kita menyelam lebih jauh ke dunia misteri ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya. Karena di Futurescape, setiap video adalah perjalanan ke dunia yang nyaris hilang. Yuk kita lanjut. Harimau Bali, Panthera tigris balica. Di masa silam, ketika kabut pagi masih menyelimuti hutan-hutan lebat Pulau Dewata, suara auman menggetarkan jiwa pernah menggema dari balik pepohonan. Itu adalah suara Samong, nama lokal harimau Bali, penguasa senyap pulau ini. Dengan tubuh lebih kecil dibanding kerabatnya, harimau Sumatera dan harimau Jawa, Panthera tigris balica justru memiliki corak belang yang tajam dan tubuh yang ramping namun kuat, membuatnya jadi predator yang efisien di habitat pulau kecil seperti Bali. Namun, segalanya berubah seiring datangnya kolonialisme. Sejak akhir abad ke-19, manusia mulai membangun permukiman, membuka hutan untuk pertanian, dan memindahkan peradaban ke tempat-tempat yang dulunya liar. Habitat harimau Bali mulai terfragmentasi, ruang jelajahnya mengecil, dan ketika hutan menjadi ladang, konflik pun tak terhindarkan. Harimau dianggap ancaman, dan akhirnya jadi target perburuan. Foto-foto hitam putih dari era kolonial bahkan menunjukkan pemburu berpose bangga dengan tubuh harimau yang mati tergeletak. Bukti kelam bahwa manusia pernah memburu raja hutan ini tanpa rasa bersalah. Catatan ilmiah menyebut penampakan terakhir harimau Bali terjadi pada akhir 1930 hingga awal 1940. Sejak saat itu, tak ada lagi bukti keberadaan mereka. Pada 2008, IUCN secara resmi menyatakan spesies ini punah. Namun meski tak lagi terlihat, kisahnya belum mati. Di banyak desa Bali, nama Samong masih disebut dalam cerita rakyat sebagai roh penjaga hutan atau makhluk gaib yang tak boleh diganggu. Yang menyedihkan, harimau Bali adalah satu dari 3 subspesies harimau asli Indonesia dan 2 diantaranya, Bali dan Jawa, telah punah. Kini hanya harimau Sumatera yang tersisa dan itu pun berada di ambang kepunahan. Harimau Bali bukan sekadar hewan, tapi simbol dari alam yang telah dikalahkan oleh keserakahan manusia. Menyusuri kisah Samong adalah menyusuri jejak tragedi. Bagaimana satu spesies megah bisa lenyap hanya dalam 1 abad karena hilangnya hutan dan kesadaran. Kini, tak ada lagi auman dari kedalaman hutan Bali, hanya keheningan yang jadi penanda betapa cepat waktu dan kesalahan bisa menghapus satu bentuk kehidupan. Dari rerimbunan Bali yang telah kehilangan rajanya, kita beralih ke dataran basah Jawa, menyusuri jejak burung misterius yang juga nyaris terlupakan. Trulek Jawa, Vanellus macropterus. Di hamparan rawa rendah dan delta sungai Jawa, hiduplah seekor burung cekakak khas bernama Trulek Jawa, Vanellus macropterus. Dengan kakinya yang panjang dan bulu khas, burung langka ini dianggap begitu mencolok sehingga sulit luput dari pantauan manusia. Namun tragisnya, burung ini terakhir tercatat pada tahun 1940. Sejak itu, tak ada satupun penampakan meyakinkan meski habitatnya, seperti dataran basah di Jawa dan diduga Sumatera atau Timor, belum sepenuhnya disurvei. Awalnya IUCN sempat menyatakan Trulek Jawa punah pada 1994 sampai 96. Namun pada 1000 lembaga konservasi mengklasifikasikannya sebagai kritis terancam punah, CR, demi harapan terakhir. Penelitian terkini, 2016, menyebut kemungkinan tersisa populasi sangat kecil di lokasi yang jarang dijelajahi manusia, menjadikan statusnya mungkin punah. Legenda dan laporan tak terkonfirmasi dari lokal kadang menggugah harapan, namun para ilmuwan tetap meragukan keberadaan burung berharga ini. Bergerak ke timur, kita meninggalkan pulau-pulau basah berair untuk menengok pulau bersejarah lainnya. Tikus raksasa Flores, Papagomis theodore verhoeveni. Di kedalaman gua dan lapisan tanah Flores, para arkeolog menemukan tulang belulang seekor tikus berukuran luar biasa. Tikus raksasa Flores
Papagomis Theodor Verhoeveni. Diperkirakan hidup hingga zaman dahulu, tikus ini memiliki bobot hingga 3-4,5 kg, jauh lebih besar daripada tikus biasa. Namun dari analisis subfosil, para peneliti meyakini tikus raksasa ini telah punah sebelum abad ke-16. Kemungkinan besar karena perubahan lingkungan sejak penurunan permukaan laut terakhir. Spesies ini hanya dikenal melalui sisa fosil, dan laporan yang sempat muncul pada 1974 ternyata salah identifikasi dengan spesies kerabatnya. Dengan demikian, Papagomis Theodor Verhoeveni kini hanya terpatri di lab riset dan ensiklopedia. Kita tinggalkan jejak purba Flores dan melompat ke lautan yang jauh, anjing laut tropis, Monachus tropicalis. Namanya terdengar lokal, namun anjing laut tropis, Monachus tropicalis, sebenarnya bukan penghuni perairan Indonesia. Spesies ini adalah Caribbean monk seal, dulunya menghuni Laut Karibia dan sekitarnya. Sekilas, janggutnya mirip anjing laut Samudra Atlantik, namun nasibnya tragis. Penampakan terakhir tercatat tahun 1952. Perburuan orang kolonial untuk diambil minyak lemaknya dan menurunnya sumber makanannya membantai populasi anjing laut tropis. Setelah pencarian intensif selama 5 tahun, NOAA, Badan Kelautan Alea Salam, menyatakan resmi punah pada 2008. Kini Monachus tropicalis hanya dikenang sebagai anjing laut terakhir yang lenyap dari Karibia, jadi peringatan betapa manusia bisa menghilangkan satu spesies sekaligus. Dari kisah lautan tropis kita pun tiba pada sebuah legenda menakutkan, buaya rawa raksasa Kalimantan. Legenda mengatakan ada buaya raksasa berkeliaran di rawa-rawa Kalimantan, makhluk prasejarah yang masih hidup. Cerita ini menguat setelah peristiwa monster Sangatta di Kalimantan Timur tahun 1996. Pada masa itu, seekor buaya berskala raksasa menyerang seorang warga bernama Hairani saat mencuci di sungai. Kejadian mengerikan ini memicu perburuan besar-besaran dengan pawang dan aparat keamanan, hingga akhirnya buaya itu ditembak mati pada 8 Maret 1996. Ukurannya memang besar, namun tubuhnya kini dipajang di museum sebagai peringatan. Para ahli sebenarnya hanya mencatat keberadaan buaya muara, C. porosus, dan kontroversial buaya Kalimantan, C. raninus, yang diketahui sejak 1996. Tidak ada bukti ilmiah tentang spesies buaya puluhan meter. Kisah buaya rawa raksasa lebih banyak bersandar pada mitos rakyat dan horor nyata insiden Sangatta. Jikapun ada buaya purba, sampai kini belum ditemukan satupun jasad atau DNA-nya. Menutup kisah ini, kita kembali ke halaman rumah kita. Dari harimau Bali hingga buaya raksasa legenda, kelima kisah hewan ini mengingatkan bahwa alam Indonesia pernah dihuni makhluk-makhluk menakjubkan yang kini lenyap. Pertanyaannya menggantung, apakah benar-benar punah selamanya? Ataukah masih ada sisa-sisa mereka yang bersembunyi di sudut-sudut bumi? Kisah-kisah yang kita dengar harus menjadi cambuk hati. Setiap hewan yang punah adalah penyesalan bagi kita manusia. Sebelum mengakhiri perjalanan ini, kami berikan panggilan penting. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika Anda terinspirasi oleh kisah-kisah misterius ini. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga agar cerita masa lalu peliharaan alam Indonesia tidak terlupakan dan kita bersama berjanji melindungi satwa yang masih tersisa. Terima kasih telah menemani petualangan kita. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, di mana alam dan sejarah bertemu dalam keajaiban.